Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Febriani, ASN Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Unit Kerja SMA Negeri 3 Sumedang. Di sini saya akan melaporkan IKI bulan Oktober terkait laporan hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa terkait dengan permasalahan semangat belajar di jam akhir. Nah, saya deskripsikan terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi. Jadi, ketika jam pelajaran akhir atau jam-jam KBM siang setelah istirahat kedua, pukul 12.50 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, masalah yang dirasakan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran adalah semangat belajar siswa yang menurun dan banyak yang hilang fokus. Banyak siswa yang keluar masuk kelas gitu ya untuk minta izin ke kamar mandi, padahal kenyataannya banyak dari mereka itu yang berkeliling koridor kelas lain dengan dalih ya tadi izin ke kamar mandi. Ada juga siswa yang izin ke kamar mandi, tapi ia akhirnya berbelok ke kantin atau koperasi siswa untuk jajan dan baru kembali ke kelas sekitar 20 sampai dengan 25 menit kemudian, sehingga guru harus mencari-cari dulu siswa tersebut kemana gitu. Ada yang sampai menyusul gitu ya, menyusul anak tersebut. Nah, akar permasalahannya setelah ditelusuri gitu ya dengan berbagai metode gitu ya, dengan berbagai wawancara sederhana gitu dengan siswa, sebetulnya banyak faktor yang melatar belakangi hal ini. Di antaranya ada siswa yang merasa jenuh, bosan, mengantuk, atau pembelajaran yang disajikan oleh guru kurang menarik perhatiannya. Bahkan salah satu siswa dari ketiga orang sampel acak ketika diajak mengobrol santai gitu, ia berpendapat bahwa beberapa materi pelajaran yang ia hadapi atau ia rasakan itu tidak terlalu penting menurut ia untuk hidupnya di masa yang akan datang, karena ia berpendapat bahwa itu bukan pelajaran inti jurusan saya, seperti itu. Nah, kemudian sehingga ia lebih jujur, lebih memilih untuk berjalan-jalan mengitari koridor kelas gitu, dibandingkan ia harus duduk diam memperhatikan materi yang memang dia rasa tidak ada korelasi dengan hidupnya dia nanti di masa yang akan datang. Kemudian siswa yang kedua dari ketiga siswa itu, dia berpendapat bahwa sebetulnya ia secara personal tidak ada masalah gitu dengan gurunya, dengan mata pelajarannya, namun cara penyampaian materi pembelajarannya itu di mata dia tidak menarik gitu. Jadi dia merasa jenuh, merasa bosan, dan kemudian dia lebih memilih untuk ya berjalan-jalan sebentar gitu untuk merefresh kembali otaknya, matanya gitu. Kemudian untuk siswa yang terakhir, ia berpendapat bahwa ada salah satu guru gitu di mata pelajaran tertentu, ia merasa ada masalah secara personal gitu, karena dia pernah dimarahi di depan teman-temannya sekelas ketika di tingkatan sebelumnya, dan mengakibatkan hal tersebut ia menjadi dendam, punya rasa kesal tersendiri kepada guru tersebut gitu, kepada guru yang bersangkutan. Ketika saya tanya bagaimana dengan tugas-tugas yang misalkan ia abai gitu ya, ia tahu, resiko yang harus ia terima, ia tahu, ia paham, tapi ya itu tadi karena ia belum bisa berdamai katanya dengan pikirannya sendiri, dengan hatinya sendiri gitu. Jadi ia masih mencoba mencari cara bagaimana caranya agar dia bisa menyukai mata pelajaran tersebut. Nah, ada juga siswa yang di antara tiga itu berpendapat kembali bahwasanya ada image tertentu gitu ya pada mata pelajaran tertentu tuh ya udah takut duluan gitu. Dia sudah takut duluan karena materi tersebut dianggap menakutkan gitu. Mata pelajaran tersebut dianggap menakutkan. Lalu bagaimana alternatif solusinya? Nah, setelah dilakukan kajian literatur gitu ya dari berbagai sumber, terdapat beberapa alternatif yang saya uji cobakan khusus untuk di mata pelajaran saya. Yang pertama adalah melakukan pendekatan secara personal supaya siswa yang bersangkutan merasa nyaman dan aman untuk berbagi cerita. Jadi ketika ia bercerita juga jangan terkesan kita menggurui gitu dan menyudutkan, tapi ambil sudut pandang dan posisikan diri kita sebagai teman berceritanya. Jadi ini sifatnya santai di luar jam pelajaran, seperti itu. Kemudian sebisa mungkin menciptakan suasana belajar yang asik atau menyenangkan. Bisa dengan berbagai cara yang dapat dilakukan di motivasi pembelajaran. Seperti misalnya kita mengadakan ice breaking gitu. Kemudian materi pembelajarannya dikemas dalam bentuk game. Ini 90% alternatif solusi yang ini sangat efektif gitu ketika diuji cobakan di kelas.
Nah, karena apa? Karena, ketika sesuatu yang bersifat menyenangkan itu dilakukan, itu tentu saja, akan membangun semangat belajar siswa gitu untuk mengikuti pembelajaran kita. Kemudian yang selanjutnya bisa juga dengan memberikan reward bagi siswa yang, aktif di kelas gitu ya, bisa berupa poin, bisa juga berupa makanan ringan yang terlihat sepele gitu, namun memberi efek luar biasa bagi peserta didik. Mereka merasa dihargai, mereka merasa kemampuannya dihargai gitu ya, dinilai oleh gurunya gitu. Kemudian jangan segan untuk memberikan pujian agar peserta didik merasa dihargai. Perbanyak berkomunikasi santai di luar materi pembelajaran, dengarkan masukan, keluh kesah gitu ya sebagai bahan introspeksi diri juga dan evaluasi untuk guru agar kedepannya bisa memberikan pelayanan yang lebih prima dan optimal. Kemudian senantiasa memberikan semangat untuk belajar dan memperbaiki diri walaupun progresnya secara perlahan. Jangan terkesan menggurui dalam menyampaikan masukan. Sebisa mungkin kita sebagai guru masuk ke dalam dunia mereka, atau minimal mengenal dunianya gitu. Jadi apa kebiasaannya, kemudian apa yang sedang hype sekarang gitu, agar kita tidak dicap sebagai guru yang kuno atau ketinggalan zaman gitu. Tapi di situ juga kita memasukkan apa namanya, materi-materi atau pembelajaran-pembelajaran baik itu sikap gitu ya, karakter, juga materi kita disisipkan gitu. Jadi jangan terkesan apa namanya, kaku hanya memberikan materi itu seperti itu gitu loh. Tapi bisa dikemas dengan cara-cara yang menyenangkan. Kemudian berpenampilan ceria, energik, penuh semangat agar siswa juga merasa termotivasi untuk semangat belajar. Biasanya jika gurunya saja semangat, itu akan menularkan semangat yang sama pada siswa. Kemudian mengemas materi dengan penyampaian yang menarik, mudah dipahami dan menyenangkan. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa gitu. Jangan berbelit-belit, kemudian to the point kalau bisa, kemudian ambil kaitkan dengan yang sekarang sedang banyak dibicarakan gitu, sedang viral. Seperti misalkan materi berita nih, kebetulan bahasa Sunda itu materi berita. Kita cari berita-berita yang memang sedang hype. Misalkan kemarin terjadi insiden di Itaewon, itu bisa karena sebagian besar siswa juga menyukai gitu, apalagi siswi perempuan itu menyukai apa yang berhubungan dengan Korea. Nah ini bisa gitu, jadi ambil hal-hal yang memang dekat dengan keseharian siswa. Nah, bagaimana hasil pemecahan masalahnya? Hasil dari solusi yang telah dilaksanakan, alhamdulillah terdapat peningkatan yang signifikan. Hampir 96% siswa yang tadinya acuh, cuek saat jam pelajaran terakhir, terlihat lesu, lelah setelah diuji cobakan berbagai alternatif di atas gitu ya. Ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Semangat belajarnya meningkat, atensi dan nilai yang diperoleh juga meningkat gitu, terutama perhatian dan komunikasi juga lebih baik lagi. Nah, seperti itu mungkin ini sumber rujukan atau solusi pemecahan masalahnya ada beberapa dari buku paket, ini berkaitan dengan materi, kemudian untuk solusi alternatif berkaitan dengan masalah semangat belajar, ini ada dari Alo Dokter, tips ampuh menghadapi anak malas belajar, kemudian ada juga dari Ayo Guru Berbagi Kemdikbud, bagaimana cara mengatasi anak yang malas belajar. Demikian laporan hasil pemecahan masalah pembelajaran pada siswa Oktober 2022. Saya Herlina Febriani undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.